Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di presentasi ini. Semoga ini memberikan gambaran yang baik bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang mulai mencari asuransi atau kurius dengan asuransi apa yang harus dimiliki dan sebagainya. Oke, saya mulai dengan topik keuangan keluarga Anda. Jadi ini idea dan awareness yang patut kita ketahui, sehingga ketika teman-teman memiliki asuransi udah tahu nih, dan nggak salah gitu ya belinya apa, kemudian kenapa harus beli dan besarannya berapa dan sebagainya. Oke, hal utama keuangan keluarga teman-teman yang kalau kita hubungkan dengan dunia asuransi itu ada 6 hal ya. Yang pertama tentu perencanaan keuangan yang berhubungan dengan expense, kemudian dana pendidikan, dana pensiun, dana perlindungan, dan investasi, dan aset tentunya ya, dan aset multiplication yang belakangan ini banyak diimplement menggunakan asuransi. Oke, satu pertanyaan yang sangat penting adalah apakah perlindungan yang teman-teman miliki sudah efektif sesuai dengan risiko yang teman-teman sudah mitigasikan, gitu. Karena kalau kita bicara asuransi, kita bicara resiko. Nah, kita mesti mitigasi dulu resikonya, baru kita bisa address solusinya dengan asuransi. Nah, ini mitigasi resiko yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, berapa banyak sih dan berapa lama nih hutang yang teman-teman miliki. Kemudian berapa total aset yang teman-teman miliki yang dapat menanggung resiko. Kadang-kadang kan resiko bisa diaddress menggunakan aset gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat ada cara yang lebih efektif, yaitu dengan menggunakan asuransi. Kemudian berapa banyak yang liquid dari aset kita. Apa saja manfaat asuransi yang sudah teman-teman miliki, kira-kira begitu ya. Mungkin sebagian udah dapat dari kantor, atau teman-teman udah beli sendiri, dan sebagainya. Nah, itu apa aja dan sampai kapan. Kemudian berapa tahun lagi anak kita yang paling kecil atau anak teman-teman yang paling kecil itu akan mandiri secara finansial. Karena ini sangat menentukan berapa lama asuransi yang harus dimiliki untuk asuransi-asuransi tertentu ya. Seperti contohnya income protection. Dan pilihlah solusi apa saja yang teman-teman miliki dan terbuka untuk teman-teman gitu ya. Apakah pernah diaudit. Jadi kalau teman-teman punya asuransi, apakah pernah di-review, apakah pernah diaudit, sehingga kita bisa tahu, karena setiap 5 tahun itu positioningnya biasanya berubah ya. Seiring dengan risiko yang bertambah, seiring dengan income juga yang bertambah. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam. Kalau kita bicara asuransi itu ada risiko dan benefit ya, jadi ada risiko dan ada keuntungan sebenarnya. Jadi asuransi lately tidak hanya dipakai untuk menanggung risiko, tetapi kadang-kadang juga untuk gain benefit. Kita akan lihat di mana posisinya nanti dia bisa gain benefit. Nah, ini faktor dan ide teman-teman ya. Jadi risiko selalu ada dalam kehidupan manusia, tapi bicara asuransi tidak melalui risiko. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang menggunakan uh, asuransi sebagai sesuatu yang bisa memperkaya dirinya lebih lagi gitu ya. Yang kita sebut dengan aset multiplication dan money management-nya. Nah, ini mengulang yang tadi ya, keuangan keluarga itu expense, saving, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, asuransi relevansinya terhadap hal-hal lain. Ya tentu ya, terhadap dana pendidikan ada, solusinya untuk investasi juga ada, seperti teman-teman tahu, tapi saya pribadi kurang banyak berkecimpung dengan investasi di dunia asuransi, karena buat saya investasi terlalu banyak pilihan di luar, jadi asuransi hanya sebagian kecil solusi yang bisa mengadres itu. Dana pensiun, of course, ada dana pensiun dalam asuransi, dan ada aset multiplication, seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, secara simpel sebenarnya asuransi dibagi menjadi 3 layer aja, teman-teman ya. Jadi ada layer yang paling bawah, ada yang tengah, dan ada yang paling atas. Layer paling bawah ini bicara tentang asuransi kesehatan. Kemudian layer di tengah itu asuransi sakit kritis, dan yang paling atas itu kita sebut future family protection dan legacy planning, gitu ya. Jadi kalau bahasa awamnya gitu ya, layer pertama ini ya asuransi kesehatan, seperti BPJS itu kan asuransi kesehatan. Yang tengah itu asuransi sakit kritis, di mana kita dapat uang ketika kita menderita sakit kritis. Nanti kita akan bedah bedanya apa dengan asuransi kesehatan. Kemudian yang paling atas itu ini yang berhubungan dengan jiwa atau kematian gitu ya, di mana kematian membawa manfaat, yaitu berupa nilai tunai yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ada 2 aplikasinya ya, sebagai future family protection dan sebagai legacy planning. Oke, asuransi kesehatan, yaitu membayar semua tagihan rumah sakit yang dibebankan ke pasien ya, untuk rawat inap, operasi, obat, biaya dokter, dan sebagainya. Laboratorium, periksa darah, semua ya.
dan rawat jalan khusus dan biaya-biaya lain yang terkait dengan disepakati dalam kontrak polis. So, asuransi kesehatan kenapa ditaruh layer paling bawah? Karena ini yang paling penting yang harus dimiliki sebelum asuransi-asuransi lain gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya kesehatan adalah gerbang pertama orang paling sering kena gitu ya. Sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Meninggal sakit kritis itu secara probability jauh lebih kecil dibanding kena sakit yang remeh-temeh maupun sakit-sakit yang berat ketika kita harus dirawat di rumah sakit. Oleh karenanya penting memiliki asuransi kesehatan sebagai basis atau dasar dari segitiga proteksi tadi. Nah, ini ada beberapa tipe gitu ya asuransi kesehatan supaya teman-teman bisa memahami dengan baik. Jadi ada tipe yang inner limit, ada yang excharge. Jadi inner limit itu jadi kayak kamarnya dibatasin, obatnya di kuota, misalnya sekali masuk rumah sakit itu 10 juta, dokternya dibatasin, kamarnya mungkin 1 juta per hari, ada yang tergantung levelnya ya, beli yang 2 juta per hari, ada yang 3 juta per hari, dan sebagainya. Nah itu kartu model lama, yang baru itu namanya S-Charge, jadi dibayar sesuai tagihan. Ya. Yang penting tidak melebihi plafon total dalam setahun. Kemudian ada unit link dan tradisional. Kita akan lihat di berikut ini lebih jelas mungkin ya. Jadi awal dulu ya teman-teman ya. Jadi bukan awalnya ya, basicnya gitu ya, asuransi itu harus kita bisa bedakan antara konvensional dan syariah. Ini dua prinsip yang berbeda gitu ya. Satu ini risk transferring, yang ini risk sharing. Sebenarnya sama sih prinsipnya, cuman bedanya syariah itu ada pengembalian sisa uang gitu ya, kalau di akhir tahun dana kasnya perusahaan itu yang terdiri dari kumpulan cost of insurance itu ada sisa gitu dibagikan kembali kepada nasabah. Kalau konvensional tidak gitu ya. Syariah ini didrive tentu dari ajaran syariah Islam, konsep-konsep syariah itu yang didrive oleh syariah. Kalau konvensional tidak ya. Makanya kita kasih warna berbeda. Yang syariah itu hijau sesuai dengan dunia keislaman, dan yang konvensional itu merah. Nah, masing-masing yang konvensional dan syariah ini ada dua versi lagi, teman-teman. Ada unit link, ada tradisional. Syariah juga ya, ada unit link, ada tradisional. Kemudian dibagi-bagi lagi masing-masing kotak ini. Jadi bicara unit link yang konvensional, yang merah ini, ada yang S-Charge, ada yang inner limit. Sama. Yang unit link hijau juga ada S-Charge, ada inner limit. Kalau tradisional, ini adanya hanya yang S-Charge. Gitu ya, yang merah maupun yang hijau. Nah, teman-teman, yang saya kotakin ini produk lama dan sudah bukan expired sih ya, udah jarang banget dibeli orang karena penuh dengan keterbatasan. Tetapi pertanyaannya kenapa masih ada kalau produk lama, kenapa nggak langsung di override aja dengan produk yang baru? Ya mengingat preminya kan jauh lebih murah kan yang inner limit. Jadi mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mampunya belinya yang inner limit. Oke, dengan segala keterbatasannya. Oke, sekarang kita hanya fokus di yang S-Charge ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan dulu mau yang konvensional atau yang syariah. Sampai situ dulu. Begitu udah milih yang konvensional misalnya, baru pilih mau yang unit link atau yang tradisional. Bedanya apa sih untuk kartu kesehatan? Prinsipnya, manfaatnya exactly sama. Semua maunya sama. Nggak ada beda sama sekali. Yang berbeda hanya kalau unit link preminya flat. Jadi kalau 1 juta sebulan, 1 juta terus. Sampai 15 tahun, 20 tahun 1 juta. Kalau tradisional tidak, preminya naik setiap tahun. Gitu ya. Karena dia sifatnya tradisional, nggak ngedam dana, nggak ngumpulin dana di awal gitu ya. Kalau gitu rugi dong, mendingan yang unit link dong. Ya nggak juga, ada plus minus gitu ya. Yang tradisional, walaupun preminya naik setiap tahun, premi dia awalnya lebih murah. Misal saya buka sama-sama tahun ini, misal untuk umur saya preminya 1 juta kalau unit link. Kalau tradisional mungkin 600.000, lebih murah kan, tapi dia nanti naik tuh 650.000, 700, 750. Nanti di tahun keberapa gitu dia akan mepet dengan unit link, preminya sama. Setelah itu dia akan naik melebihi unit link. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas. Nah, ini pembagian dari yang extra. Saya tidak bahas lagi yang inner limit, kecuali teman-teman pengen minat yang itu, nanti kita bisa diskusikan di sesi yang terpisah. Ini plan yang S-Charge, jadi ada bronze, silver, gold, platinum, diamond. Gampangnya ada A, B, A, B, A, B gitu ya. A itu 2 bed, B itu 1 bed. Ya ada Indonesia. Jadi kartu ini dibedakan berdasarkan coverage-nya. Bisa dipakai di Indonesia doang, bisa dipakai seluruh Asia, bisa dipakai Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong nggak bisa. Jadi masih bisa dibawa ke China, masih bisa dibawa ke Penang, Taiwan dan sebagainya, Thailand. Kemudian ada yang dunia kecuali Amerika, dan ada dunia termasuk Amerika.
Nah, ini plafon per tahunnya ya, ada 2M, 3M, dan sebagainya. Dan ini ada booster lifetime. Jadi plafonnya kita tambahin ya. Plafon ditambahin booster menjadi total plafon. Maksudnya apa sih? Kalau plafon tahunannya di-refill setiap tahun. Jadi misalnya saya ambil yang, contoh saya punya kan Silver B ya, 3M. Suatu hari saya butuh 5M nih. Saya berobat ke Kuala Lumpur, butuh 5M, setahun gitu ya, habis 5M. Kurang dong berarti kan. Nah, kalau kartu model lama atau insurans dari kantor, itu kita harus nunggu tahun berikutnya kan. Supaya kita bisa ngegesek lagi istilahnya, bisa reimburse lagi atau whatever. Kalau ini enggak, teman-teman bisa pakai aja terus. Jebolin aja 3M ini, dia akan ngambil dari cadangannya 12M ini. Jadi kalau habis 5M, maka 2M-nya ngambil dari 12M. Jadi tertutupi di tahun itu. Tahun depan keisi lagi yang 3. Namun booster lifetime-nya tinggal 10 tahun depannya, karena sudah ambil 2. Jadi booster lifetime ini tidak di-refill. Itu ya, saya pikir cukup jelas. Maksudnya apa S-Charge? S-Charge artinya dibayarin semua, makanya nggak ada rating kamarnya ini. Jadi prinsipnya contoh Silver Bay ini satu bed kan, jadi masuk aja rumah sakit di seluruh Asia, asal jangan 3 negara ini ya, Singapura, Jepang, Hong Kong. Kalau mau yang 3 negara masuk, ambil yang gold. Ambil kamar yang satu bed, at any price. Price-nya berapa aja, pokoknya masuk ke satu bed termurah di rumah sakit itu. Intinya gitu ya. Misalnya di Rumah Sakit Pondok Indah, satu bed termurah sekarang udah 1,8, udah masuk situ, VIP. Di Depok masih 900, ya udah masuk 900 gitu ya. Jadi pilihlah rumah sakit yang terbaik sebenarnya gitu ya. Di Taiwan misalnya kita bawa kartunya ke Taiwan, ternyata di sana 3,5 juta yang paling murah satu bed. Ya udah kita masuk ke situ. Jadi makanya kita sebut ini anti inflasi. Jadi ketika inflasi kamar naik, sekarang kamar VIP 1,8, 5 tahun lagi udah 3 juta, 10 tahun lagi udah di 8 juta. Kartu kita masih bisa kita pakai. Nggak perlu kita upgrade gitu ya. Selama plafon totalnya tidak terlewati aja. Begitu juga operasinya, obatnya, labnya, semuanya S-Charge berapa yang ditagih, itu yang dibayarkan sepantasnya biaya rumah sakit. Gitu. Kenapa? Ada klausul sepantasnya, kadang-kadang rumah sakit juga ya masang harga nggak pantas gitu ya, misalnya operasi tipe 1 gitu ya, patah tulang di kaki, rata-rata misalnya orang 70 juta ngecasnya, itu in average ya, paling maksimum mungkin 100 juta. Ini ada rumah sakit yang ngecas 500 juta, setengah miliar misalnya. Nah itu harga tidak wajar gitu ya. Jadi yang ditanggung itu harga yang wajar di kebanyakan rumah sakit. Oke, ini highlight-nya dibayar sesuai tagihan yang kita sebut S-Charge, rawat inap, ICU, NICU, PICU, dan sebagainya semua. Teman-teman bisa baca semua di sini ya, semuanya di cover nih. Dan yang unik dari kartu prudensial ini, yang PPA Plus ini, adalah rawat jalan kanker. Ya, jadi kanker nggak perlu rawat inap, pulang hari boleh, cuci darah pulang hari, kecelakaan pulang hari, dan ada rekonstruksi payudara dan wajah. Pre dan post hospitalization udah pasti ada ya, jadi Anda masuk rumah sakit, Anda ke dokter, 3 kali ke dokter nggak sembuh, akhirnya dirawat inap. Nah, semua itu bisa kita bayar ke belakang ya, yang 3 kali ke dokter tadi. Begitu juga posnya, pos rawat inap. Biaya pendamping pasien juga ada, kalau keluarga yang menungguin kita kasih juga biaya. Kemudian yang menarik juga ada pemantauan kanker. Jadi kalau udah kena kanker dinyatakan sembuh, maka biasanya kan dipantau ya, setiap tahun harus cek, atau 6 bulan, 3 bulan, whatever, itu diganti oleh Prudensial selama 5 tahun. Ya, itu yang mungkin di tempat lain nggak ada. Ada no claim bonus. Jadi plafon kita yang tadi 3M punya saya itu naik setiap tahun 10%. Kartu saya kan sudah sekitar 3 tahun ya, berarti saya udah naik sekitar 30% dari 3M. Berarti saya udah menjadi 3,9M. Gitu ya. Maksimum 5 kali. Jadi plafon saya akan berhenti di 4,5M. Karena saya belum pernah klaim misalnya. Kemudian manfaat santunan harian. Ya, jadi kalau kartu ini tidak dipakai, teman-teman udah dapat dari asuransi kantor, gue kan udah punya dari kantor, gimana nih? Ya udah, nggak apa-apa, kita kasih 1 juta per hari misalnya untuk kartu yang silver dan bronze gitu ya. Lumayan kan 1 juta per hari, kalau di tahun 10 hari dapat 10 juta cash. Well, kita diganti sama kantor, dari Prudential dapatnya cash 1 juta per hari. Itu namanya manfaat santunan harian. Oke, ada santunan pemakaman, ada santunan AIDS, dan ada pembayaran di luar wilayah pertanggungan. Jadi kalau kartu bronze kan Indonesia doang, kita bawa nih ke Kuala Lumpur masih bisa dipakai, tapi pakai low rate percentage ya. Oke, saya pikir jelas tentang
manfaat asuransi kesehatan, sekarang asuransi sakit kritis. Bedanya apa sih? Nah, teman-teman, fenomena iceberg ini kan terjadi ketika kita kena sakit kritis ya. Yang namanya sakit kritis itu seperti misalnya cancer, penyakit pembuluh darah ya kayak stroke, jantung, itu semua penyakit kritis tuh ya. Banyak penyakit kritis lain ya, gagal ginjal lah dan sebagainya, otak, tumor otak dan sebagainya, itu semua sakit kritis. Tentu dengan punya black card atau yang tadi PPH Plus ya, kartunya prudensial yang singkatnya dari Pru Prime Healthcare Plus, semua pasti dibayarin, teman-teman. Nah, kalau gitu ngapain lagi punya asuransi sakit kritis gitu kan? Nah, sebenarnya sesungguhnya ketika orang kena sakit kritis ada biaya yang tidak terlihat. Jadi biaya yang terlihat ini semua yang di-cover oleh asuransi kesehatan, yaitu semua biaya perawatan di rumah sakit. Tapi ada biaya-biaya lain yang tentu terjadi kan ketika kita mengalami sakit kritis. Contoh, nutrisi ekstra buat kanker ya, suplemen, ono iwa lah dan sebagainya, itu mahal-mahal semua. Income yang hilang karena kita nggak bisa kerja lagi. Biaya akomodasi, pergi ke Singapura, berobat di sana, flightnya, hotelnya, pasangan kita, anak kita yang ada di sana juga dan sebagainya. Ataupun biaya di atas plafon. Ya biasanya biaya di atas plafon jarang ya kalau kita udah punya kartu yang black card yang plafonnya cukup besar. Tapi katakanlah teman-teman udah punya asuransi kantor, nggak mau lagi beli asuransi kesehatan, pasti ada namanya biaya di atas plafon. Karena asuransi dari kantor itu biasanya limitnya kan terbatas ya, tidak sebesar asuransi pribadi. Biaya rumah tangga tentu ya, karena income yang hilang, maka biaya rumah tangga siapa yang mau nanggung? Nah, semua ini akan dibayarkan oleh asuransi sakit kritis. Bagaimana cara membayarkannya? Apakah di reimburse? Tidak tentunya ya. Jadi hanya dikasih uang cash aja sesuai dengan apa yang tertulis di polis asuransi sakit kritis. Contoh, saya punya polis asuransi sakit kritis, uang pertanggungannya 2 miliar. So ketika saya terkena satu, let's say dari sekian puluh sakit kritis yang ada di polis, biasanya ada sekitar 61 sakit kritis ya. Satu kena dari 61 itu, maka prudensial akan membayarkan saya sebesar 2 miliar. Karena uang pertanggungan saya di polis itu 2 miliar. Cash gitu ya dikirim ke saya. Terserah saya mau pakai buat berobat, saya pakai buat pengganti income, saya pakai buat akomodasi, at least saya udah punya uang segar yang bisa membiayai saya selama sakit. Jadi intinya asuransi sakit kritis itu sama dengan asuransi jiwa. Intinya kalau jiwa itu kan orang meninggal baru keluar kan uang pertanggungannya. Kalau ini enggak, sebelum meninggal pun udah keluar, yaitu pada saat kena sakit kritis. Kalau saya tiba-tiba meninggal, rugi dong, berarti kan saya tidak pernah mengalami sakit kritis. Asuransi tutup kan, semua orang kalau udah meninggal asuransi tutup semua, dia maupun dia punya 10, 20 tutup semua. Nah, beruntungnya asuransi sakit kritis ini sifatnya hibrid, teman-teman. Jadi mana duluan yang ketrigger, meninggal duluan atau kena sakit kritis duluan. Kalau meninggal duluan ya dia cair juga yang 2M tadi gitu ya. So no worries tentang itu. Oke, nah ini perbedaannya ya. Asuransi kesehatan dan asuransi sakit kritis perbedaannya. Asuransi kesehatan diklaim based on bill rumah sakit. Jadi kan Prudential bayar bill, istilahnya bill lu berapa? Walaupun cashless ya, lihat, oh habis 80 juta, ya udah kita bayar. Kalau asuransi sakit kritis diklaimnya bukan pakai bill. So no need bill, even nggak usah dirawat rumah sakit pun bisa ngeklaim gitu ya. Diklaim based on diagnosa. Ya asal ada pernyataan aja dari rumah sakit, dari dokter bahwa memang saya terdiagnosa kanker stadium misalnya 3. Klaim cair gitu ya. Kemudian dibayar sesuai tagihan atau limit ya. Tadi kan tergantung kartunya yang tipe apa. Kalau asuransi sakit kritis nggak dibayar sejumlah uang sesuai kontrak seperti saya bilang tadi ya. Berapa yang tertulis di kontrak? Uang klaim dibayarkan ke rumah sakit oleh perusahaan asuransi. Jadi Prudential mentransfernya ke rumah sakit, maka kita bebas bisa pulang kan. Kalau asuransi sakit kritis, ditransfernya ke rekening nasabah, yaitu ke rekening kita. Bisa dipakai berulang-ulang, klaim berkali-kali kan. Sekarang sakit DBD, besok kena tifus, besok kena apa lagi, bisa pakai berulang-ulang. Buat asuransi sakit kritis satu kali aja. Satu kali klaim keluar 2M, selesai, polisnya tutup. Atau 2 kali bergantung produk. Ada juga yang 2 kali ya. Ada juga 2 kali. 1 kali klaim, stadium awal, stadium akhir, 1 klaim lagi. Selesai, tutup. So simpel gitu ya. Oke, segitiga proteksi berhubungan dengan asuransi kantor. Nah, kan kadang-kadang teman-teman berpikir, gue kan udah punya asuransi kantor, terus gue harus punya apa lagi dong gitu ya. Nah,
Asuransi kantor itu teman-teman, itu namanya asuransi kumpulan. Jadi sebenarnya agak berbeda dengan asuransi kesehatan pribadi. Kecuali kantor membelikan asuransi kesehatan pribadi buat teman-teman gitu. Statusnya beda. Tapi pada umumnya asuransi kantor belinya asuransi kumpulan. Jadi plafonnya limitnya kecil biasanya. Kalau tadi kita bisa 15 miliar plafon total, asuransi kantor kadang-kadang dulu saya ya posisi manajerial itu cuman 300 juta kalau nggak salah per tahun. Cukup nggak cukup ya udah dicukupin. Kemudian jangan lupa juga ini akan expired ketika Anda pensiun. Ya, jadi habis pensiun mau pakai apa kan gitu. Kalau baru mau beli saat itu, pastinya udah mahal banget. Kedua, belum tentu bisa beli. Siapa tahu udah kondisinya kurang sehat ya, udah diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Oke, solusinya gimana dong kalau orang punya asuransi kantor? Pertama, beli asuransi kesehatan sekarang dengan minimum plafon. Jadi beli aja yang plafonnya minimum. Tadi ada ya bronze A 10M plafonnya. Itu murah banget sebenarnya. Dan kalau masih kerasa rugi juga mau spending buat itu, beli prime saver-nya. Lebih murah lagi. Bukan beli, aktifkan prime saver-nya. Lebih murah lagi preminya. Tapi ada biaya on risk ya, kayak asuransi mobil gitu ya. Jadi setiap kali ngeklaim kita harus bayar. Misalnya klaim 100 juta, ada porsi kita. Kalau nggak salah tergantung kartunya ya. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Tapi dengan pola prime saver itu preminya jauh lebih murah. Atau teman-teman ngedesain untuk self financing saat pensiun. Ya, kalau teman-teman berminat ini bisa kita diskusi bareng, kita akan hitungkan. Kemudian membeli asuransi sakit kritis, ya. Gue nggak mau beli asuransi kesehatan, ngapain double-double ya? Udah nggak apa-apa, terserah you aja ya. Tapi baiknya Anda beli asuransi sakit kritis buat jaga-jaga, ya kan? Karena asuransi kantor so pasti nggak cukup untuk sakit kritis. Ya, saya dari beberapa pengalaman teman dan sebagainya itu udah pasti double gitu ya, maksudnya jebol-jebol lah kantongnya ya, karena asuransi kantor tidak cukup. Ya, jadi belilah asuransi kritis yang bayarnya ini nih 5, 10 atau 15 tahun aja. Ada 15 sebenarnya ya. Dipakainya tapi sampai tua, sampai usia 88. Jadi nggak rugi nih, karena kita nggak akan bayar sampai tua. Udah bayar aja 5 tahun, jebret. Setelah itu selesai, simpan aja tuh polis. Bisa kita pakai sampai tua. Dan ke BPJS Kesehatan tambah kelas akan segera diterapkan. Ya, ini berita ya, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi intinya adalah kalau teman-teman memang rely on BPJS, ya ada baiknya di backup gitu ya, pakai asuransi kritis atau asuransi kesehatan gitu. Ini saran buat yang BPJS yang membeli asuransi kritis tradisional yang preminya kembali. Ya, jadi belilah asuransi kritis yang preminya balik kalau nggak ada resiko. Kalau Anda merasa rugi, gue nggak kena resiko, sayang banget buang duit, bayar premi tiap bulan atau tiap tahun. Ya ambillah asuransi yang preminya balik. Emang ada prudensial, ada. Gitu ya. Mulai memikirkan untuk membeli asuransi kesehatan prudensial. Ya boleh juga memikirkan untuk membeli asuransi kesehatan. Oke. Bagaimana cara menghitung asuransi kritis untuk berobat 1-2? Biasanya gini, ada rumusnya teman-teman. Jadi nggak sembarangan gue dibeli, udah beli aja 100 juta aja cukup. Itu enggak ya. Jadi ada rumusnya. Rumusnya kira-kira seperti ini. Cadangan untuk berobat itu 1-2 M. Kalau memang kita tidak punya black card, gitu ya, tidak punya yang tadi, punya asuransi kantor, ya udah berarti kan harus punya cadangan kan, 1-2 M dari asuransi kritis ini. Kemudian biaya hidup pengganti itu selama 5 tahun. Jadi misalnya 10 juta setahun biaya hidup, berarti setahun kan 120 juta, 5 tahun 600 juta. Ya udah, berarti kita butuh 600 juta, ya kan? Ditambah tadi untuk berobat 1-2 M, ya dari 1,6 atau 2,6 atau 2,5 lempengin gitu ya. Itulah besar yang harus dibutuhin untuk orang-orang ininya 10 juta ya biaya hidupnya. Kalau biaya hidupnya 20 juta ya udah dikali 20 dikali 12 kali 5 berarti 1,2 M itu biaya hidupnya aja. Oh saya udah punya black card, ya udah yang atas nggak usah, yang untuk berobatnya biaya hidupnya aja 1,2 M. Itu ya teman-teman. Nanti dihitung untuk uang pertanggungan 1,2 M berapa preminya gitu. Jadi ngitungnya mundur. Oke, sekarang future family protection dan legacy planning. Oke, ini kan sebenarnya income protection ya. Jadi yang kita lindungi itu bukan jiwanya, karena jiwa tidak akan bisa dikembalikan, itu adalah milik Tuhan. Tetapi yang bisa kita antisipasi adalah income-nya yang hilang, karena jiwanya hilang gitu ya. Karena orang meninggal sesungguhnya akan membawa semua income-nya.
Karena income itu adalah active income gitu, kecuali dia punya passive income ya, royalti, rumah kontrakan gitu ya. Walaupun dia meninggal ya rumahnya tetap menghasilkan uang. Tapi kalau dia punyanya active income, maka income itu harus kita ganti. Rumusnya simpel, 250 kali money expense. Jadi kalau sebenarnya kali income ya kalau mau ya, tapi biasanya orang kali expense-nya aja dulu deh. Kalau expense-nya 20 juta, kali 250 itu 5 miliar. Kok bisa gitu sih ngitungnya? Simple aja, 5 miliar ini kalau kita taruh deposito dengan bunga 6%, pajak 20%, maka akan menghasilkan bunga 20 juta per bulan. Sehingga keluarga yang ditinggalkan masih mampu menjalani hidup dengan uang 5 miliar, menghasilkan soal income ya 20 juta per bulan. Jadi modalnya nggak hilang pokoknya. Kemudian apa itu legacy planning? Ya, simpelnya gini legacy planning, teman-teman. Orang itu kan punya aset ya, dan aset itu akan diturunkan ke next generation ketika yang punya aset meninggal. Udah pasti kan? Kecuali Anda mau habisin, dan biasanya nggak pernah ada orang yang seperti itu ya. Pasti ada yang kita terusin, kita berikan kepada anak cucu kita. Kalau kita punya aset 20M, pasti next generation kita akan menerima 20M, even less gitu ya, atau lebih kurang dari itu karena bayar pajak, ini itu balik nama dan sebagainya. Nah, kalau legacy planning kebalik ini punya 20M, kita malah bisa nurunin 40M atau even more. Gitu ya, makanya ini kita sebut aset multiplication. Bayangin dari 20M menjadi 40M kan itu terjadi multiply, terjadi pengalihan kan 2 kalinya. Wah, gimana caranya? Contoh, punya aset 20M, 5M kita parkir untuk beliin polis. Nah, uang 5M dibeliin polis itu nggak akan uang pertanggungannya 5M, pasti lebih kan. Tergantung umur. Makin muda, perlipat gandanya makin besar. Anggap aja menjadi 15 sampai 25M. 15M-nya di keep yang tadi asetnya. Mungkin dia nggak rela gitu kan mau dibeli asuransi semua. Jadi total aset dia menjadi 15M ditambahin atas kan. Kalau dia meninggal kan keluar nih uang pertanggungannya. Maka menjadi 30 sampai 40M. Ya, jadi udah mendekati double 30 atau bahkan double 40 atau even more kalau orang yang masih muda. Oke, atau ini cara kedua. 20M punyanya kayak tadi, 10M saya creating policy. Tuh, anggap aja menghasilkan 30 sampai 50M bergantung umur ya. 10M sisanya gue mau habisin. Gue mau jalan-jalan, gue mau pakai, gue mau beli ini, gue mau beli barang yang gue suka dan sebagainya. Habisin aja. Habis, maka warisannya hanya dalam bentuk uang pertanggungan jiwa dari asuransi, yaitu 30 sampai 50M. So udah ngasih lebih gede, masih bisa nikmatin juga hidupnya kan, gitu. Jadi ini namanya legacy planning. Dan ini banyak diimplementasikan oleh orang-orang di luar sana ya, dengan asuransi. Solusinya apa sih untuk yang ini? Kita pakai pewarisan ya, pewarisan. Jadi karena kita harus memastikan uang pertanggungannya harus cair, jangan sampai punya asuransi yang umurnya cuma 20 tahun masa polisinya. Dia masih hidup setelah 20 tahun, rugi kan. Dia udah bayar, tapi uang pertanggungannya nggak cair. Nggak jadi dong yang namanya asset multiplication. Jadi pastiin dia benar-benar meninggal dan polisi masih hidup, yaitu pakai pewarisan ini. Sampai umur 99 tahun. Panjang ya. Hari-hari ini jarang lah orang, saya belum pernah dengar sih, baru satu kali dengar ya, yang teman saya itu meninggal di usia 105 kalau nggak salah. Rata-rata sebelum 99 udah meninggal. Kalau sampai 100 gimana dong? Tetap Prudential akan bayarin uang pertanggungannya. Jadi no worries ya di sini. Jika tertanggung masih hidup di umur 99, maka manfaat uang pertanggungannya dibayarkan. So, ini benar-benar paper aset jadinya gitu ya. Memang benar aset itu nggak bakal hilang dalam bentuk asuransi. Dan bayar preminya pun sementara aja, cuma 5, 10, atau 15 tahun. So, nggak selamanya juga. Jadi udah lunas, disimpan aja tuh kertas, ya, atau sekarang dalam bentuk software juga gitu, disimpan dalam bentuk aplikasi, tinggal dikasih tahu anaknya nomor polisnya, nanti diklaim ketika dia meninggal. Simple. Oke, take away, apakah Anda sudah memiliki proteksi yang menjamin keuangan Anda? Intinya adalah saya ingin berbagi apakah yang teman-teman udah punya itu apa, kemudian teman-teman pernah merencanakan apa enggak, dan sebagainya. Kalau tidak, let's discuss dengan saya. Nanti bagusnya gimana gitu ya. Yang penting teman-teman udah punya rekomendasinya. Masalah nanti akhirnya beli apa enggak, sekarang atau nanti, itu buat saya nggak ada obligasi seperti itu dari diri sayanya. Tapi sebenarnya ada obligasi moral buat diri teman-teman untuk melindungi keluarga teman-teman sendiri. Oke, bikin secepat mungkin ya selagi teman-teman masih sehat
Ya, seperti fakta di bawah ini ya, dari 5 surat pengajuan asuransi, biasanya 2 ditolak tuh. Karena alasan kesehatan ya, seperti tadi ya. Bisa ditolak, bisa juga dikecualikan. Ini semua kita ganti kecuali yang berhubungan sama cancer misalnya, karena dia udah ada tumor payudara dan sebagainya, misalnya gitu ya. Atau teman-teman kena red up. Orang yang seumur teman-teman bayar cuma 2 juta sebulan, tapi kalau teman-teman nggak sehat, maka teman-teman bayar 2,5 juta sebulan atau 3 juta sebulan, lebih mahal untuk manfaat yang sama, kira-kira seperti itu. Oke, bisa kontak saya. Oke, izinkan saya presentasi satu lagi kalau teman-teman belum bosan ya.